tertib upacara pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2023-2024 Selasa 11 Juli 2023. Masing-masing ketua kelompok menyiapkan barisan. Baca depan, Bro. Siap, Bro. Bro. Baca depan, Bro. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Masukkan, saya kembali. Ya, baik. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing ketua kelompok. Lapor, pengurus OSIS, anggota PKS, dan anggota Pramuka siap. Lanjutkan. Kompi 1 siap melaksanakan upacara. Lanjutkan. Lapor, Kompi 2 siap. Lanjutkan. Kompi 3 siap. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali di tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Baik. Tegak. Baik. Lapor. Pembukaan upacara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2023-2024 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Amanat pembina upacara sekaligus pembukaan kegiatan MPLS 2023. Untuk amanah istirahat di tempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang, Ibu Wakil Kepala UPT Bidang Kesiswaan, yang kita hormati Bapak Kepala Labor IPA, Ibu Kepala Perpustakaan, Ibu Pengelola Labor Komputer, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang kami hormati, serta anak-anak baik itu dari pengurus OSIS, anggota Pramuka, PKS, dan terkhusus kepada siswa-siswi kelas 7 atau siswa baru SMP Negeri 7 Tambang yang Bapak sayangi. Berikan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan untuk datang ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Bahwasannya dimanapun jenjang pendidikan pada saat penerimaan siswa barunya sangat dibutuhkan pengenalan
sekolah itu sendiri yang nantinya kita tentu tidak lagi akan bertanya-tanya, tidak lagi akan canggung ketika kita sudah melaksanakan proses belajar mengajar efektif. Nah, perlu juga kepada anak-anak yang kelas 7 ini tentu lingkungannya jauh berbeda daripada ketika kita di sekolah dasar kemarin. Agar kita juga terbiasa menyebutkan dan memahami MPLS itu apa kalau ditanya orang tuanya. Bapak yakin kalau tadi malam mungkin belum begitu banyak yang tahu apa sih kegiatan MPLS ini. Kita selama 3 hari ini akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah yang baru ini. Sekolah kita yang baru bagi kelas 7 ini. Nanti kamu akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru apa saja aturan di sekolah ini, kemudian apa saja kurikulum mata pelajaran yang ada di SMP, kemudian di mana-mana saja ruangan belajar, kantor guru, kantor kepala sekolah, tata usaha, labor IPA, labor komputer, ruangan perpustakaan, dan yang utama itu di mana MCK-nya atau toiletnya, untuk yang putra di mana, untuk yang putri di mana pula, kemudian di mana pula kantin kita. Nah, ini perlu agar tidak terjadi seperti tahun-tahun lalu. Ini diperuntukkan toiletnya untuk siswi atau anak-anak perempuan. Di dalamnya ketahuan banyak hari ke depan. Bagi yang belum punya pakaian putih dongker, masih kita pakaian SD kita. Sepatu itu harus sepatu hitam full. Itu masih ada yang putih, ya kan? Masih ada yang bercorak putih. Nah, ini tidak bisa nanti kalau kamu sudah efektif, Senin depan ini akan dirazia. Nah, ini salah satu peraturan di sekolah kita. Kamu boleh membaca waktu istirahat sambil mungkin menikmati snack. Itu ada papan peraturan di tembok itu. Jadi setiap hari kamu bisa melihat apa saja aturan-aturan sekolah. Bapak yakin kamu ini dari sekolah-sekolah atau SD-SD yang terbaik karena kamu sudah masuk seleksi untuk masuk ke sini. Baik itu yang 4 jalur yang kamu lalui itu, ada yang zonasi, ada yang afirmasi, prestasi, ya. Kemudian perpindahan orang tua, itu semua sudah diseleksi, tersaringlah. Kamu bersyukur banget kalau kamu masuk dalam penyaringan. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Tidak mudah untuk masuk ke SMP Negeri 7 ini. Karena dari sekian peserta pendaftar masuk ke sekolah ini lebih 200 ya Pak Maya yang berguguran. Berarti kamu kan intinya yang masuk ke sini. Jaga itu. Jaga keberuntungan kamu karena kamu berkualitas. Makanya bisa sekolah di sini. Jangan ini kamu sia-siakan, kamu mengecewakan orang tua. Paham? Ya. Negeri 7 Tambang tahun pelajaran 2023-2024 dibuka. Demikian diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda peserta MPLS. Luruskan. Lurus. Maju, jalan. Belok kanan, jalan. Henti. Gerak. Lapor. Peserta tanda MPLS siap.
Tanda MPLS selesai. Kembali ke tempat. Siap. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan para pejuang bangsa demi menegakkan agama-Mu. Ya Allah, ya Rabbi kami, jadikanlah kami orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, maka ajarilah kami ilmu pengetahuan yang berguna untuk keselamatan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam menjalankan agama-Mu dan kesejahteraan badan dalam menjalankan ketaatan kepada-Mu. Dan tambahkanlah ilmu yang baik serta keberkahan rezeki dan juga dapat astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Berikutnya kelompok F. Kelompok F. Ini kenali kawannya. Woi, kelompok F, kamu kan nanti enggak kececer sama kelompokmu, enggak tahu. Kelompok F. Ya, hadap kiri. 2, 3. Hadap kiri. Mana kiri? Kanan kiri. Ayo, hadap kiri. Gerak. 1, 2, 3. Meja depan. Gerak. Nah, yang enggak ngerti nyalong kita tinggal. Untuk kelompok F tidak ada Pak. OSISnya mana? OSIS kelompok F. Ditarik ke jalan. Ya. Kelompok A. Berikut kelompok B yang saya tangan putrinya. Yaitu kelompok B. Kenali kawan-kawannya. Jangan sampai lupa kawannya. Kiri, gerak. Maju, jalan. Ya, lari kecil. Berikut kelompok C. Mana putra kelompok C? Ya, sudut dekat perpustakaan. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Ya, masuk kelompok D. Mana kelompok D? Ya, putranya D. Itu di sudut sana ya. Di sudut lapor IPA. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Lapor sama kakaknya biar dicatat namanya. Kelompok F. F mana? Ini ya. Ini. Maju, jalan. Ya, buat 2 barisan juga. Lapor sama kakak pramukanya atau OSIS biar dicatat. Terakhir kelompok G. Hadap kiri, gerak. Mana G? Nggak tahu. Itu G pemodalnya. Maju, jalan. Ya, sama G-nya. Biar lapor sama kakak OSIS-nya biar dicatat. Baik, OSIS sama pramuka PKS kalau sudah selesai mencatat nama-nama
anggota kelompoknya jam 12.15 siang. Ya, kalau tidak ada perubahan, tapi tunggu pengumumannya nanti. Ya, itu sudah masuk di dalam kelas. Bagi siswa yang telat, ya, itu menghadap atau melapor tiket dilakukan pembinaan. Ya, itu kena 1 kali terlambat dikenakan skor 3 poin. Ya, dikenakan kalian 3 poin. Ya, poin tertinggi ya, kalau nggak salah itu 100. Apabila kalian sampai 100 poin, berarti kalian dikembalikan ke orang tua. Ya, berarti kalau kalian sampai nama itu nanti ditulis seluruhnya. Zakia, namanya siapa? Kalau Kairani Safitri, ditulis Kairani Safitri, bukan Kairani aja ya. Kalau Hamsa, siapa namanya? Hamsa. Jadi namanya itu lengkap ditulis. Najwa, Nadia, Winsha Namila, Bu. Panjang namanya tuh. Intan S. Intan Syafutri, Bu. Jessica. Saya nggak kenal kamu. Kamu juga sudah tidak mengenal saya dari awal ya. Tapi saya tidak mengenal kamu nih. Siapa kamu? Dari mana kamu? Sekolah asal kamu dari mana? Nama kamu siapa? Dan sekarang saya ingin tahu nih satu persatu nama kamu dan asal sekolah kamu. Sebelum saya membacakan peraturan sekolah UPT SMP Negeri 7 Nama kamu dan asal sekolah kamu. Oke, silakan duduk. Bu, diri Bu. Saya Zakia Azhara dari sekolah SDN 034 Tarekat. Oke, lanjut Bu. Nama saya Sera Sukmadila Bikani, asal sekolah SMP Negeri 7. Oke, berarti beda-beda sekolah ya, tempat duduknya ya, jangan ada yang sama ya. Yuk, lanjut. 32. Oke, lanjut Pak. Walaupun Bu cuma magnet ya Bu, tidak boleh ya. Jadi yang laki-laki tidak boleh pakai anting. Ada yang mau pakai anting? Nanti laki-laki pakai anting panjang pula. Dan kalau lain cewek. Kemudian memakai gelang bagi siswa pria dan wanita. Nah, nih pakai gelang yang warna hitam itu ya, tahu kan? Yang biasa kalian pakai itu tidak boleh, apalagi perhiasan yang emas. Ini gelang emas baru Bu dari mama saya. Tidak boleh dipakai ke sekolah. Seorang pendidik dia harus bangun subuh itu setidaknya sebelum yang bagi muslim, sebelum sholat subuh kita sudah bangun. Ya, laksanakan tugas kita pertama dengan Allah, baru dengan manusia. Dengan Allah apa? Sholat subuh bagi muslim. Bagian muslim ya, karena ini kan tidak muslim Pak, tidak perlu kami bangun cepat, tidak. Karena bangun cepat subuh itu tidur. Karena tidur itu allazi khalaqal mauta. Karena tidur bagian mati. Bukan bapaknya yang bilang loh.
Allah bilang dalam Al-Quran, kalau alladzi khalaqal itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Makanya jangan main tidur di daerah lokal apalagi. Kalau guru nyampaikan pelajaran, tidur, apa yang kamu dapatkan nanti sampai ke rumah? Nggak ada. Itu peraturan. Jangan sampai terlambat di sekolah. Jam 7 itu sudah tutup pagarnya. Sekolah kita beda dengan lain. Ya, sekolah kita beda dengan lain. Sekolah lain boleh terlambat. Silakan aja mau jam 10 menit terlambat apa, tapi kita tidak. Bunyi teng atau bel bunyi jam 7. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kamu tinggal di luar sana itu. Agak setengah jam atau 2 jam dari luar. Orang belajar sini. Makanya sebelum jam 7 sudah on time di sini. Kalau on time sudah duduk di sini atau berbaring di situ. Kami mau main. Apa itu siput? Jilbab. Pakai anak jilbab supaya apa? Supaya tidak nampak rambut itu keluar-keluar. Lebih cantik ya. Nanti sampai bagi yang belum punya siput atau anak jilbab silakan dibeli. Besok pas di sekolah pakai anak jilbab biar rambutnya tidak ada ya. Putih. Tadi yang laki-laki rambutnya pendek dan berwarna hitam rapi. Anak jilbab. Jadi besok ibu ada lagi yang lihat nggak pakai anak jilbab ya. Kalau ketahuan nggak pakai anak jilbab, kalau keluar rambutnya masih gunting, rambutnya nggak mau ya. Berarti besok pakai anak jilbab. Itu adalah aturan berpakaian sekolah itu. Pas pakai sekolah. Bulankan tadi masalah baju sudah, rambut sudah. Sekarang disiplin pada kelas. Disiplin kelas. Yang pertama disiplin kelas. Mengganggu siswa lain saat bersembahyang, cara kotor, menyebutkan itu kalau dengan ketahuan sama guru itu pelanggarannya skornya 10. Tinggi ya. Mengganggu teman lagi sholat, kan skornya. Daripada nama tadi besar skornya. Oke, bicara kata-kata kotor itu juga 10. Bulankan ketika belajar kamu usil. Tahu usil? Colek sana, colek sini. Kawan lagi belajar kamu colek sana, colek sini. Jangan kamu colek ya. Ya nggak kayak kamu colek. Ada yang mau punya kayak gitu? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Serta Bapak akan memperkenalkan tentang kurikulum, ya. Jadi waktu di SD dengan SMP itu sangat jauh berbeda kurikulum yang akan kita gunakan. Nah, di sini Ibu akan membahas yang pertama itu tentang sistem belajar. Ya, sebelumnya Ibu perkenalkan, nama Ibu Sri Hasuti, Ibu mengajar matematika. Nah, di sistem pembelajaran, sistem belajar SMP dengan SD itu sangat berbeda. Kalau di SD dulu wali kelas itu memegang seluruh guru agama. Kemudian olahraga selainnya itu dipegang oleh wali kelas. Kemudian yang kedua, di SD dulu pembelajarannya tematik, nak. Iya, bertema, pakai tema kan. Nah, kalau di SMP tidak ada lagi tematiknya. Jadi per bidang studi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Pikra ya, apa-apa saja bidang studi. Kemudian jam belajar.
Di SD dulu 1 jam belajarannya berapa jam? Berapa menit? 1 jam belajaran. SD tidak sampai 40 menit ya. Jadi untuk sistem pembelajarannya, cara belajarnya juga Ananda harus berbeda. Kemudian kalau di SD dulu kita keluar kelas itu keluar main ya. Nah di SMP tidak keluar main lagi. Kita istirahat. Ya, jadi itu saja yang perlu Ibu jelaskan tentang sistem pembelajaran. Nanti seterusnya yang lainnya akan dijelaskan oleh selanjutnya tentang mata pelajaran apa saja yang akan Anda pelajari di SMP. Itu akan dibahas oleh Bu Fikra. Kepada Bu Fikra kami persilahkan. Tuh. Panas? Sehat ya? Kita sama-sama panas kan di sini? Oke, tetap semangat. Oke. Untuk kesempatan kali ini, perkenalkan nama Ibu Fikra Taufenda. Bisa Ananda panggil Ibu dengan Bu Fikra. Nah, pada saat ini Ibu akan menjelaskan tentang apa saja mata pelajaran yang akan Ananda pelajari di kelas nanti. Yang jelas, SD dan SMP tentu berbeda. Akan banyak sekali mapel. Tidak banyak, cuman akan lebih banyak daripada SD. Jadi ada 11 mata pelajaran yang akan Ananda pelajari nanti di kelas. Yang pertama, kira-kira apa? Apa? MT? Kayaknya di otaknya MTK tuh apa ya? Sangat diingat sekali ya. Iya. Siapa yang suka MTK di sini? Kalau masih ingat Ibu guru apa? Siapa tuh tadi? Itu kakaknya, yang adeknya yang ditanya, ya. Jadi Ibu guru MTK. Jadi siapa yang ingat MTK tadi, ingat-ingat nanti ya, mana tahu Ibu ngajar ya, atau kita ketemu di jalan. Jadi nanti MTK yang pertama, terus apa lagi? Abangnya jangan jawab, adeknya. Apa lagi? Hah? IPA. Yang susah-susah ingat kalian ya. MTK, IPA, apa lagi? IPS, terus? Bahasa Indonesia, agama, terus? PJOK, terus? PPKN, terus? Bahasa Inggris, terus? Seni, budaya, terus? BMR pernah dengar? Budaya Melayu Riau, dan ada satu lagi yaitu informatika. Pernah dengar? Itu nanti kalian akan berkutat dengan komputer, Microsoft Excel. Nanti kalian akan belajar tentang komputer. Oke? Nah, dari 11 mapel itu masing-masingnya nanti akan namanya ada jam pelajaran. Itu 3 JP. Jadi berapa menit? 1 JP tadi berapa? 1 JP tadi berapa? 40 menit. Agama di 3 JP. Jadi berapa? Berapa menit kalian belajar dalam 1 minggu? 120 menit. Berarti 3 dikali 40. 120 menit. Itu untuk agama. Terus PPKN juga 3 JP. Itu juga 120 menit dalam seminggu. Apa lagi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 6 JP. Ya, dalam 1 minggu kali 40. Berarti berapa? 240 menit. Nah, MTK itu 5 JP. Banyak ya? Selamat bertemu. Bahasa Indonesia, MTK, IPA berapa? 5 JP. Jadi yang banyak itu MTK, IPA, dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tadi 4 JP ya. Oke, terus apa lagi? PPKN udah tadi. Bahasa Inggris udah, bahasa Indonesia udah. Seni budaya itu 3 JP. Informatika itu 3 JP. BMR itu 2 JP. PJOK itu 3
JP dalam 1 minggu. Jadi jumlahnya semua itu dalam 1 minggu ada 41 JP atau 41 jam pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas nanti. Oke? Paham? Nah, selanjutnya akan disampaikan tentang karakteristik mata pelajaran perbedaan antara SMP dan SD. Itu akan dijelaskan oleh Bu Sylvie. Kepada Bu Sylvie dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kemarin Ibu ngajar bidang studi apa? Kak yang jawab. Adiknya masih ingat Ibu kemarin jawab mengajarkan materi apa? Apa? IPA. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, jadi dari ada berapa jumlah pelajaran tadi yang disampaikan Bu Fikra yang akan kalian pelajari? 11. Dari 11 mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 7, itu ada 4 diantaranya yang akan sedikit berbeda belajarnya ketika di SD. Yang pertama, dulu waktu di SD, siapa yang sudah belajar bahasa Inggris? Angkat tangan. Di SD-nya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Angkat tangan. Oke. Nggak nyampai 20 orang. Nah, artinya apa? Itu yang akan berbeda salah satunya. Jadi ketika di SD kalian belum ketemu sama pelajaran bahasa Inggris, nanti kalian di SMP kalian akan ketemu dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Gampang nggak kira-kira? Gampang nggak? Tinggal jawab yes no aja. Kalau misalnya terlalu gampang bagi kalian, nggak orang Indonesia kalian lagi dong. Jadilah orang Barat sana. Tapi kalau masih sulit, berarti itu masih bahasa kedua kita. Kalau udah jago, nggak perlu lagi sekolah. Orang sekolah itu karena belum jago. Jadi jangan takut nanti ketemu pelajaran bahasa Inggrisnya. Yang kedua, dulu waktu di SD-nya siapa yang pernah belajar informatika atau komputer? Angkat tangan. Oke, Mas udah ada ya beberapa. Nilai sekolah swasta ya SD-nya? SD mana nak? Padang? Malang? Oke, dari Jawa, jauh. Kamu dari mana SD-nya? Mutiara Global, oke. Nah, kalau yang biasanya SD-nya dari SD negeri, itu memang kita belum belajar komputer. Alhamdulillahnya, besok kalau kalian belajar komputer di sekolah kita udah punya labornya. Tuh, di situ. Ya, udah ada labor komputernya, udah ada komputernya sekalian. Jadi kalian bisa belajar sekalian di sana. Oke. Yang ketiga, mata pelajaran IPA. Loh, kok beda, Bu? SD kan belajar IPA nggak? Belajar kan? Tapi IPA-nya waktu di SD ada hitung-hitungannya nggak? Ada matematikanya nggak waktu belajar IPA? Enggak. Nah, itu yang akan berbeda di SMP. Kalau waktu SD, IPA-nya cuma menghafal saja. Tapi kalau udah di SMP, IPA-nya ada matematika biologi. Nah, yang biasa kalian pelajari di SD itu namanya IPA biologi. Dihafal. Yang kedua, IPA fisika. Nah, IPA fisika ini baru yang IPA tapi ada matematikanya, Bu, ada hitung-hitungannya. Dan yang ketiga, baru IPA kimia. Nah, kalau kimia di di SMP itu masih gampang, masih ngafal-ngafal doang. Mata pelajaran PAI atau pendidikan agama. Apa bedanya, Bu? Bedanya adalah kalian nanti ketika yang non-muslim sama yang muslim itu belajarnya akan berbeda gurunya. Yang non-muslim biasanya belajarnya bukan di jam efektif sekolah, tapi nanti belajarnya di luar jam efektif. Jadi dikumpulkan bersama-sama seluruh kelas yang non-muslim, lalu nanti belajarnya biasanya itu ketika orang sedang sholat Jumat. Jadi kalau yang muslim nanti sholat Jumat, yang non-muslim itu nanti kumpul seluruh kelas, belajar bersama-sama dengan gurunya. Nah, nanti kalau ada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas kami kayak mana, Bu? Yang non menyesuaikan, tergantung gurunya masing-masing. Kadang ada gurunya membolehkan kalian boleh di luar, mau di dalam juga nggak ada masalah, asal jangan pulang. Oke.
Itu saja yang berbeda, sedangkan 7 lainnya masih kurang lebih sama saja. Cuma 4 saja yang agak berbeda. Penyesuaian nggak apa-apa, 3 bulan pertama itu biasa, tapi setelah 3 bulan Ibu harap jangan jadi lagi anak SD karena kalian sudah anak SMP. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Linda. Selamat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Baru jam 10 lewat ya. Belum sampai jam 12. Dah, perkenalkan, nama Ibu Yusmi Oktawinda. Panggilan Ibu Winda. Ibu mata pelajaran apa, Nak? Masih ingat? Mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan? Masih ingat? Yang kakak diam. Kakak kelasnya diam. Ibu tidak butuh suaranya. Ibu butuh kelas 7. Apa? Ibu. Bilang. Mata pelajaran apa kalian? Seni? Iya. Seni. Jadi yang satu sini nanti temui Ibu. Kita menari, kita bernyanyi. Ya. Nah, untuk materi sekarang itu tentang literasi. Waktu SD udah literasi, Nak? Sudah literasi? Apa itu literasi? Kegiatan membaca atau menulis sebelum pembelajaran. Kalau di SMP literasi kita itu ada hafal atau baca Al-Quran, kemudian ada perkalian, kemudian ada vocab bahasa Inggris. Vocab bahasa Inggris tahu? Kosakata bahasa Inggris. Kemudian ada nanti namanya kamis bersih. Apa lagi? 20. Oke. Kemudian waktu SD itu ada pojok baca. Ada pojok baca dibuat, Nak? Ada. Nanti kalau di SMP itu kalian harus hafal juz 30. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Astagfirullahaladzim. Nah, ada berapa tadi literasi kita? Yang pertama hafal atau baca Al-Quran. Yang kedua membaca. Paham literasi apa tadi? Kegiatan membaca atau menulis sebelum pelajaran dimulai. Nah, sekian dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terasa panasnya? Udah singkat saja. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum yang ada di sekolah kita. Masih ingat waktu SD dulu kurikulumnya apa? Masih pakai kurikulum apa? Kurikulum 2013. Untuk sekarang kelas 7 SMP itu ada perubahan kurikulumnya. Sekarang kita memakai kurikulum Merdeka. Sudah pernah mendengar tentang kurikulum Merdeka? Udah tahu perbedaannya? Kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Tahu? Apa itu? Ada yang tahu? Enggak ada? Salah satu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yaitunya ada project atau P5, Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Dalam kegiatan project P5 itu akan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Salah satu contohnya atau yang sudah kita jalankan projectnya yang pertama kemarin. Kakak-kakaknya masih ingat proyeknya apa? Proyek pertama tentang suara demokrasi salah satunya. Yang kedua kemarin apa? Budaya gaya hidup berkelanjutan atau sekolahku surgaku temanya. Dan yang terakhir kemarin kewirausahaan. Kita mengadakan bazar kuliner di sekolah. Mungkin sekian tentang kurikulum Merdeka dan proyek. Bapak kembalikan kepada Bu Sri. Itu saja perkenalan tentang kurikulum. Untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya nanti Ananda akan
masuk di dalam kelas ya tentang kurikulum tersebut, belajar di pembelajaran di dalam kelas. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, nanti ada penyampaian dari panitia tentang kegiatan berikutnya apa saja yang akan Ananda persiapkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita sebagai siswa baru di SMP tercinta kita ini, untuk besok Ananda pakaian olahraga SD ya, karena SMP kan belum ada. Jadi pakaian apa besok? Olahraga SD-nya. Kalau memang sudah sempit atau koyak-koyak, paling tidak pakai kaos. Jangan lupa bawa air minum bekal, sarapan, karena besok kita masuk kegiatan baris berbaris. Wah, ini berat ini. Kita main panas-panasan dari pagi sampai siang. Kalau yang punya topi, bawa topinya besok. Siap? Gerak. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya silahkan yang putra ke kanan, yang putri ke kiri. Bubar tanpa penghormatan. Laksanakan. Ayo pendamping selesaikan audio kita. Simpan lagi.